Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Doa dan harapan dari Kak Wati, Kak Novi, Kak Mike, Kak Cynthia, Kak Susan, adik-adik dan mama papa berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kita saat ini masih berada di masa pandemi. Adik-adik masih harus belajar di rumah, beribadah di rumah, belum bisa bermain dengan bebas di luar rumah, belum bisa bepergian untuk berrekreasi. Namun, kasih setia dan cinta Tuhan tetap memberi semangat buat adik-adik untuk giat belajar, setia beribadah, dan sabar menjalani hari-hari di masa pandemik ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Mike, Kak Novi, Kak Wati, Kak Cynthia, dan Kak Susan mau mengajak adik-adik untuk gerak dan laku. Mari kita berdiri, kita akan bernyanyi setinggi-tingginya langit. Indah pelangi lebih
masuk dalam minggu kedua sesudah Paskah. Mari bersama-sama kita beribadah. Mari adik-adik berdiri, kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, bait yang pertama, Aku bersukacita. Nah adik-adik, kita mau berdoa, tunduk kepala semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Di saat pandemi saat ini ya Bapa, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah meskipun ibadah online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami, Tuhan akan senantiasa memberikan kami kesehatan tubuh yang baik. Begitu juga kepada kami, kakak-kakak layan yang akan melaksanakan ibadah ini, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Susan di kelas TK dan Kak Novi di kelas tanggung, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 343, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, sehingga kami dapat memperoleh berkat melalui firman-Mu yang akan disampaikan lewat cerita oleh kakak layan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Mazmur 107. Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus,
jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, ini adalah Ibu Hagar. Ibu Hagar bekerja sebagai pembantu atau asisten dari Ibu Sarah. Ibu Hagar mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Suatu ketika, Ibu Hagar melakukan kesalahan yang membuat Ibu Sarah menjadi sangat marah. Sejak saat itu, Ibu Hagar pergi meninggalkan rumah Ibu Sarah dengan membawa serta anaknya Ismail. Ibu Hagar dan Ismail terus berjalan kaki sampai akhirnya mereka kelelahan. Selain itu, makanan dan minuman yang mereka bawa pun sudah habis, sehingga mereka berdua menjadi menderita kelaparan dan kehausan. Adik-adik yang terkasih, dalam keadaan yang sangat lemah, Ibu Hagar berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan pun mendengar doa Ibu Hagar. Tiba-tiba, Ibu Hagar melihat ada sumber air yang dapat diminum. Ia mengambil air itu dan meminumnya bersama Ismail. Setelah mereka merasa kuat, mereka melanjutkan perjalanan. Adik-adik, cerita tadi memperlihatkan bagaimana Tuhan itu baik. Sekalipun kita sudah berbuat salah, tetapi ketika kita mohon ampun dan berdoa minta tolong, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan dan kehausan. Ia akan selalu memenuhi kebutuhan kita sebab Tuhan itu baik. Nah adik-adik, karena itu kita patutlah bersyukur dengan apa yang adik-adik miliki saat ini seperti pakaian, rumah, mainan, makanan, minuman, dan lain-lain. Sebab masih ada orang di sekitar kita yang berkekurangan. Oleh sebab itu adik-adik, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan menghormati orang tua kita. Contohnya, adik-adik tidak memilih makanan yang sudah disediakan orang tua kalian. Sebab makanan yang tersedia adalah berkat Tuhan melalui orang tua adik-adik. Tuhan selalu punya cara untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Adik-adik, marilah kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Adik-adik, tema cerita kita minggu ini adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mazmur ini menggambarkan kebaikan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel sepulang dari pembuangan di Babel. Di sepanjang perjalanan menuju kampung halaman yaitu Yerusalem, mereka tidak menemukan kota untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dalam keadaan yang sudah mulai lemah, mereka berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka ke suatu kota. Di kota itu mereka mendapatkan pertolongan, yaitu yang mereka butuhkan, makanan dan minuman. Cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan dan kehausan. Walaupun tidak langsung memberikan kepada umatnya makanan dan minuman,
tetapi Tuhan menuntun mereka ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, yaitu makanan dan minuman. Nah, ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman karena keadaan sakit, misalnya mama papanya sakit, tidak ada yang menyediakan atau menyiapkan makanan minuman buat mereka, atau tempat tinggal mereka terkena musibah banjir. Nah, kira-kira adik-adik bagaimana ya mereka mendapatkan bantuan makanan dan minuman? Ada yang bisa jawab? Ya, Tuhan memberikan pertolongan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa juga tetangga kita, teman kita, guru, dan sebagainya. Hari ini kita bersyukur diingatkan bahwa Tuhan selalu dan pasti mendengarkan doa permohonan kita yang meminta tolong. Kita harus senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Adik-adik, aktivitas pagi hari ini untuk anak TK adalah mewarnai. Nanti gambarnya akan dibagikan oleh kakak-kakak layan yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Kemudian untuk aktivitas kelas kecil dan kelas tanggung, adik-adik akan menuliskan doa atas ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengaminkan firman Tuhan melalui cerita yang telah kita dengar bersama, mari bernyanyi dari Kidung Ceria 301, baitnya yang pertama, Ku Ingin Berperangai. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, pada rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanan kami, khususnya di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat, Tuhan berkati pendeta jemaat dalam pelayanan mereka, dan mampukan mereka untuk dapat melayani seluruh jemaat ini, dan biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi unit-unit misioner yang telah Tuhan percayakan buat mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan boleh melayani untuk misioner yang mereka jalani. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta para menteri agar diberikan kesehatan yang prima serta hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus, supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada keadilan dan kesejahteraan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan sampai saat ini.
Tuhan berkatilah kedua orang tuaku, Mami, Papi, beri kesehatan, berkati dalam pekerjaannya dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang-orang yang sakit. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan Yesus berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan supaya mereka semua yang sakit bisa sembuh. Oleh karena Roh Kudus-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan, Engkau berkati supaya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan bagi gereja dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta KKPA. Adik-adik, jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Apabila sudah selesai dikerjakan, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa tanggal 6 April 2021 jam 8 malam agar bisa ditampilkan di ibadah minggu pelayanan anak minggu depan. Untuk persembahan syukur, adik-adik bisa menyampaikannya lewat mama atau papa agar bisa dititipkan melalui koordinator sektor ataupun kakak layan. Kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran bagi adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar dan baik, dan tentunya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 203, bait pertama dan kedua, berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami Roh-Mu yang kudus untuk dapat melewati ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati adik-adik kami dalam kehidupan mereka sepanjang sepekan ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga kepintaran, dan berkati mereka dalam pelajaran di rumah. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.